merupakan salah satu jenis produk komposit atau panel kayu yang terbuat dari partikel-partikel kayu atau bahan-bahan berlignoselulosa lainnya yang diikat dengan perekat atau bahan pengikat lain, kemudian ditempa panas. Langkah pertama pembuatan serpi, yaitu pada mulanya perusahaan furniture hanya bakal memanfaatkan serpihan kayu atau chip yang menjadi sisa dari proses penggergajian. Pembuatan chip secara konvensional dikerjakan dengan memotong atau membelah kayu beberapa kali hingga ukuran partikel-partikelnya menjadi sangat kecil. Langkah kedua yaitu penyaringan serpi. Tujuan dari dilakukannya penyaringan ini yaitu memperoleh ukuran serpihan-serpihan kayu yang seragam dan sesuai dengan standarisasi yang berlaku. Proses ini dilakukan menggunakan alat penyaringan khusus. Langkah ketiga, pembuatan massa berserat atau pulp. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan massa berserat atau pulp dari serpihan kayu atau chip yang telah berhasil dikumpulkan. Tak hanya melalui metode pengerjaan secara mekanik saja, tapi proses pembuatan massa berserat ini juga dapat dilakukan secara kimiawi, semi kimia, termal, serta eksplosi. Langkah keempat yaitu pengeringan massa berserat. Massa berserat perlu dikeringkan terlebih dahulu sebab kandungan air yang ada di dalamnya bakal turut mempengaruhi proses pembuatan papan serat. Kalau kadar air di massa berserat ini terlalu tinggi, maka resiko terjadinya blow up pada saat dilakukannya pengempaan pun meningkat tajam. Adapun kadar air yang ideal adalah berada pada jenuh serat berkisar antara 20-30%. Langkah kelima, pemberian bahan perekat. Contoh-contoh bahan perekat yang biasa digunakan untuk pembuatan papan serat ini antara lain lem, resin, adhesif, binder, dan mucilage. Dalam pembuatan papan partikel, jenis bahan perekat yang dipakai akan mempengaruhi ketahanannya terhadap kelembapan. Sebab pada dasarnya air merupakan musuh utama dari bahan perekat. Langkah keenam yaitu pembuatan mat. Proses pembuatan mat menggunakan metode basah melewati 3 tahap antara lain drying process, dry pressing process, dan wet pressing process. Sementara itu, pembuatan mat dengan metode kering terdiri atas 2 tahap yaitu dry pressing process dan semi dry pressing process. Mat yang sudah jadi kemudian dikeringkan dengan mengatur tingkat kecepatan penguapan air, kelembapan udara, dan suhu udara. Langkah ketujuh, penggempaan panas. Fungsi utama proses penggempaan panas adalah mengubah uap air padat menjadi uap air yang dapat mengenyalkan serat kayu. Tujuannya apa? Tak lain supaya serat kayu tersebut mudah ditekan sehingga bentuknya pun sama seperti mat atau cetakannya. Dengan begitu, maka proses polimerisasi bahan perekat pun sanggup berlangsung lebih cepat. Hal ini akan bermanfaat terhadap kekuatan, daya tahan, dan keawetan papan serat yang dihasilkan. Langkah ke-8, pengempaan dingin. Pengempaan dingin mempunyai kegunaan untuk membantu mengalirkan bahan perekat sehingga membentuk lapisan tipis, serta membantu proses pemindahan atau penembusan bahan perekat dari bagian permukaan papan ke bagian papan yang lainnya. Langkah 9, pemotongan papan serat. Papan serat yang sudah dipotong lantas diamplas untuk menghilangkan lapisan permukaan bagian atas yang langsung mengalami pengerasan, menghasilkan permukaan yang bertekstur halus, serta menghasilkan ukuran permukaan yang lebih luas dan tepat.